kegiatan religi yang sejati, yaitu Anda mengenal Kristus, ya. Anda mengenal Kristus dalam hidup kita yang sementara. Inilah hubungan yang sejati, religi. Ya. Selamat malam teman-teman sekalian yang pada malam hari ini kembali. Malam hari ini saya menyapa kita semua di dalam acara recovery ngopi di rumah saja. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh kopi pahit ya, yang pada malam hari ini saya untuk membuka recovery saya akan seruput dulu kopi saya. Nah, ini kopinya kopi pahit ya. Menghindari yang manis-manis gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya coba melanjutkan kembali tema-tema mengenai Kristus gitu ya, mengenai terang Kristus, terang damai sejahtera gitu ya, yang akan kita coba kulik lagi gitu ya, untuk mendapat satu gambaran-gambaran yang mungkin perlahan demi perlahan akan menjadi utuh gitu kan, supaya iman kita boleh bertumbuh, supaya iman kita boleh dikuatkan. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Tuhan pimpin waktu ke depan di dalam segala keterbatasan kami, dalam keterbatasan hamba-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai setiap waktu ke depan Tuhan, untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon urapan-Mu, hati dan pikiran kami Engkau jamah, sehingga kami boleh menerima kemurahan daripada Tuhan, yaitu mengenal Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu kutipan di dalam Efesus ayatnya yang kedua, pasalnya yang kedua, maaf ya, Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya itu saya akan kutip saja gitu ya, ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, saya mencoba memberikan penggambaran sedikit dulu untuk kita semua. Di dalam keberdosaan manusia itu memiliki relasi yang tetap masih berelasi dengan Allah. Maksudnya gini, nanti kita akan melihat adanya paradoks atau hal yang sepertinya bertolakan, yang pada malam hari ini akan coba saya bahas ya, perlahan-lahan ya, karena emang pada malam hari ini saya ketika menyiapkan materi ini pun saya melihat bahwa sangat berhati-hati terhadap materi saya pada malam hari ini, karena ada yang sifatnya paradoks ya. Tetapi jangan sampai kita melihat bahwa paradoks itu akhirnya sesuatu yang membingungkan, tidak. Tetapi kita akan bisa menemukan keindahan di dalam paradoksnya ya. Jadi pada malam hari ini saya berharap teman-teman simak, perhatikan baik-baik, karena emang ada nanti perkataan-perkataan atau definisi-definisi yang seolah-olah bertabrakan gitu ya, paradoks tadi ya. Dan pada malam hari ini saya coba pelan-pelan gitu ya, untuk menyampaikan supaya tidak membingungkan kita semua. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tetap memiliki eksistensi dia dalam dirinya di hadapan Tuhan ya. Tetap memiliki satu relasi. Relasi di sini bukan berarti manusia berhubungan kembali dengan Tuhan gitu ya, mengenal Allah gitu kan. Karena dosa sudah memisahkan antara Allah dengan manusia ya. Dosa sudah memisahkan, tidak memiliki relasi. Lah kok bisa Pak? Tadi barusan saya menyinggung relasi gitu ya. Relasi di sini, perhatikan, kalau teman-teman perhatikan di dalam Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengatakan, di manakah engkau ya, mencari. Nah, dari kata di manakah engkau pun kita melihat bahwa ada satu relasi ya, Tuhan Allah dan manusia berdosa gitu ya. Itu kan ada keterputusan juga ya.
ketika menanyakan di mana, ada satu komunikasi ya, ada satu komunikasi, ada satu hubungan ya, relasi yang berelasi gitu ya. Tetapi dikatakan di manakah engkau gitu, itu juga menunjukkan bahwa terjadi perpisahan atau keterputusan ya antara Tuhan Allah dengan manusia berdosa ya. Nah, di sini ini menarik ya, kata di manakah engkau menunjukkan satu relasi. Tuhan Allah mencari manusia, maka ada komunikasi di manakah engkau, itu kan berelasi. Nah, ketika di manakah engkau pun, itu kita melihat juga ada penggambaran keterputusan. Lah, bagaimana kalau udah terputus kok masih berelasi? Nah, ini yang menarik ya. Saya akan memberikan satu, memberikan kepada kita satu wacana gitu ya, wacana. Jadi ketika kita mengatakan agama, ya agama, kita melihat agama nih. Agama itu kalau bahasa Latinnya religi, ya religi. Yang kalau diterjemahkan kira-kira artinya itu relasi, ya relasi. Relasi itu kan hubungan, ya hubungan. Nah, manusia yang sudah berdosa, dia membangun relasi, ya, membangun relasi dengan Tuhan, yang sebenarnya adalah kekonyolan. Karena mengapa saya bilang demikian? Karena manusia yang sudah berdosa, gambar diri Allah gitu ya, yang ada dalam diri manusia sebelum jatuh dalam dosa. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, maka gambar diri Allah di dalam diri manusia berdosa itu sudah hancur, berkeping-keping, dan manusia tidak pernah akan bisa untuk mengenal Allah kembali, ya, bisa untuk mencoba berelasi. Nah, ini tadi paradoks ya, berelasi dengan Allah yang sejati, ya. Nah, jadi bagaimana manusia yang sudah berdosa ini? Manusia yang sudah berdosa ini akhirnya mereka mencoba, ya, tanda petik mencoba, berusaha untuk berelasi dengan Allah, katakanlah demikian. Maka mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Mereka membangun kebenaran sendiri, akhirnya mereka mencoba mendefinisikan kebenaran yang ada ini, lalu mendefinisikan Allah, kira-kira demikian. Jadi mereka berasa dengan kebenaran yang mereka dirikan, lalu mereka mengenal Allah gitu loh. Padahal tidak. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan kita sudah jelas tahu bahwa di dalam kejadian itu sudah terputus hubungan. Ketika engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka pastilah engkau mati. Jadi artinya manusia yang berdosa di dalam kondisinya yang sudah mati atau pasif. Nah, ketika sudah pasif ini, maka tidak ada kemungkinan potensi dari manusia ini untuk bisa memiliki satu kepiawaian, memiliki satu pemikiran mengenai bagaimana mereka mencari Allah gitu kan, atau bergerak atau sifatnya aktif. Tidak mungkin karena mati. Bagaimana mungkin orang mati bisa bergerak atau jalan-jalan gitu kan? Tidak akan mungkin. Nah, tetapi manusia yang berdosa ini di dalam keterbatasan mereka, di dalam kebutaan mereka gitu ya, lalu mereka meraba-raba, mereka mencoba untuk berusaha gitu ya, mendirikan kebenaran itu dari kebenaran ini. Maka mereka mendefinisikan, mereka meyakini ada satu pribadi yang namanya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali berelasi dengan Allah. Kira-kira demikian gitu ya. Yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Ini kekonyolan belaka. Tetapi karena manusia berdosa, karena manusia sudah dibutakan, emang seperti itu. Nah, kita bersyukur kalau pada saat ini gitu ya, ketika mendengar kata di manakah engkau, artinya Tuhan Allah yang mencari ya, mencari manusia yang berdosa. Kita bersyukur gitu ya. Kita bersyukur karena oleh sebab itu Tuhan Allah mengutus Kristus ke dalam dunia untuk mencari kita. Karena kita sudah nggak mungkin lagi berelasi. Tetapi Allah mencari kita, lalu menghidupkan kita. Sehingga di dalam Kristus, ketika ada penebusan tadi yang jauh menjadi dekat tadi, dengan darah Kristus, maka kita boleh beroleh relasi. Ya, beroleh relasi. Jadi ketika manusia berdosa ini mendirikan agama gitu ya, mereka mencoba membangun relasi ya. Jadi ada tiga
tiga hal pokok sebenarnya yang saya coba bagikan dulu. Yang pertama adalah manusia ketika diciptakan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa manusia adalah diciptakan sebagai makhluk sosial atau makhluk yang berelasi. Dia berelasi dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan, dia berelasi dengan dirinya sendiri, dan dia juga berelasi dengan manusia yang lain. Kita tahu pada waktu itu Tuhan Allah menciptakan serupa dengan gambar diri Allah, lalu kita tahu bahwa itu adalah manusia berelasi dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Dan kita mengetahui bahwa manusia satu ini, Adam yang pertama ini, berelasi dengan dirinya gitu ya, karena pada waktu itu dia belum belum ada makhluk lain ya pada waktu itu ya, kita tahu ya, pada waktu dia menamai binatang dan lain sebagainya, dia memiliki relasi dalam dirinya sendiri ketika Adam itu menganalisa, berpikir, menggunakan rasionya, merenungkan, bertanya dalam dirinya sendiri, lalu berdiskusi tentang apa yang dia amati, apa yang dia sedang cerna gitu ya. Kita tahu gitu ya, dia sedang berelasi dalam dirinya. Nah, ketika muncul makhluk lainnya itu perempuan, maka kita tahu bahwa manusia berelasi dengan manusia yang lain. Nah, ada tiga hal pokok di dalam relasi gitu ya. Maka ketika relasi yang utama itu yaitu dengan Tuhan Allah sudah terputus gitu ya, maka manusia yang berdosa ini mencoba membangun relasi ya, membangun relasi dengan Sang Pencipta, kira-kira demikian. Nah, tapi celakanya adalah manusia yang sudah berdosa ini tidak akan pernah mungkin lagi berelasi dengan Tuhan Allah yang sejati. Maka manusia yang buta ini tidak akan pernah mungkin gitu ya bisa mengenal Allah yang sejati karena buta gitu ya. Nah, ini celakanya ya. Jadi pada waktu manusia berdosa mendirikan agama, makanya saya tadi bilang ini hanya sebuah kekonyolan belaka. Kenapa? Karena tidak akan pernah mungkin ya, tidak akan pernah mungkin. Maka pada waktu kebenaran didirikan adalah kebenaran manusia berdosa, kebenaran yang berusaha gitu ya. Ada satu usaha daripada manusia. Mereka berpikir mereka sudah mendapati Tuhan. Ya, jadi ini ya, jadi ada satu kebutuhan pokok di dalam diri manusia itu berelasi dengan Allah atau Sang Pencipta sebenarnya ya. Jadi kita manusia boleh berdalih gitu kan, nggak bisa berdalih nanti. Mereka boleh aja punya dalil-dalil mereka gitu kan, tapi sebenarnya itu adalah kebutuhan utama daripada manusia, yaitu terkoneksi atau berelasi dengan Sang Pencipta. Tetapi, nah ini yang paradoksnya tadi ya. Ketika manusia karena dosa gitu ya, sudah terputus, ada jurang yang memisahkan antara keberadaan Allah dengan manusia, ada jurang yang terpisah begitu besar dan tidak mungkin diseberangi oleh manusia untuk bisa datang kepada hadirat Tuhan, maka kita mengetahui bahwa eksistensi manusia ini tetap ada gitu ya. Eksistensi manusia ini tetap ada. Tidak bisa karena akhirnya sudah tidak berelasi dengan Tuhan, maksudnya terpisah jaraknya sudah jauh gitu ya, ada jurang, lalu eksistensi manusia Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu ada relasi itu, tapi relasi ini bersifatnya apa? Nah, ini yang berbeda ya. Tuhan Allah sebagai Allah pencipta, sang sumber hidup, ketika itu ketemu manusia yang berdosa ini karena sudah berdosa, maka terjadi rivalitas antara kebenaran dengan pemberontakan ya, antara yang benar dan yang melawan kebenaran ya. Ini terjadi rivalitas gitu ya. Nah, ini kan terkoneksi sebenarnya, terrelasi atau terkoneksi, tetapi sifatnya menjadi negatif dalam arti di mana kebenaran ada, di situ ada pemberontakan karena dosa akan melawan gitu ya. Dosa akan melawan di dalam diri manusia ya. Ketika ada satu kebenaran, pasti manusia itu mencari kebenaran yang baru, atau dia menolak kebenaran ini, dia mendirikan kebenaran yang baru, dan ini memberontak kepada Tuhan gitu ya. Jadi selalu demikian, hubungannya ada terrelasi tetapi sifatnya negatif. Ketika Tuhan Allah datang kepada manusia ya, yang berdosa, terrelasi, eksistensi manusia ada di hadapan Tuhan, tidak bisa kabur, dan Tuhan akan memberikan penghukuman atau menghakimi karena Dia adalah kebenaran dan Dia adalah keadilan yang sejati.
maka tetap terrelasi sekalipun gitu kan, manusia dalam arti jurang yang jauh tadi, paradoks gitu ya, tidak akan pernah bisa berhubungan, tetapi eksistensi manusia di hadapan Tuhan itu tetap ada. Maka Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan memberikan penghukuman. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ketika Tuhan datang dengan manusia orang berdosa, maka celakalah kita gitu ya. Maka minggu-minggu lalu saya sudah sampaikan beberapa konten mengenai bagaimana terang Kristus berbeda, terang damai sejahtera. Nah, hari ini saya akan coba mendalami yang tadi, relasi tadi ya, tiga pokok nih gitu ya. Nanti kita akan kupas satu persatu gitu ya, relasi dengan Tuhan gitu ya, yang pada malam hari ini saya akan coba bahas gitu ya. Religi tadi gitu ya, dari kata bahasa Latin agama gitu ya, religi artinya relasi. Nah, ketika sudah demikian, maka sesungguhnya manusia di dalam ketakutan ya, berelasi dengan Tuhan, karena Tuhan akan memurkai karena kita sudah mendapati diri kita berdosa, maka kita hidup di dalam ketakutan. Tidak ada damai sejahtera gitu ya. Makanya untuk supaya menutupi ketakutan saya, menutupi segala bayang-bayang kegelapan, lalu saya mencoba membuat terang tanda petik gitu ya, dengan mendirikan kebenaran dan agama. Sehingga saya boleh gitu berelasi dengan Tuhan. Paling tidak saya mengobati, memotivasi diri saya dengan caranya saya gitu kan, yang berdosa ini, membuat terang sendiri untuk menghibur diri saya bahwa saya berelasi dengan Tuhan dan Tuhan tidak akan memurkai saya. Tuhan akan membela saya, Tuhan akan memperkenan saya dengan cara saya mendirikan kebenaran, saya taat, lalu dalam kebenaran itu ditulislah etika-etika gitu ya, ditulislah beberapa ajaran-ajaran yang sepertinya gitu kan baik gitu kan, membangun etika manusia yang baik, membangun moral manusia yang baik, membangun attitude manusia yang baik, tetapi sesungguhnya itu hanya untuk manusia gitu ya, supaya tidak dibayang-bayangi ketakutan dari murka Allah. Supaya itu dibuat untuk memberikan satu halusinasi bagi manusia, sehingga manusia dalam hidup yang sebenarnya di dalam ketakutan, bayang-bayang gelap karena maut gitu kan, karena sudah terpisah, sangat tidak bisa manusia untuk memberikan solusinya gitu. Lalu dia mencari solusinya dengan cara demikian, menghibur diri sendiri. Sehingga ketika dia berelasi gitu ya, tanda petik gitu ya, dengan agama tadi, religi, melakukan kegiatan religinya, dianggap manusia berdosa tadi sudah berelasi dengan Sang Pencipta. Padahal Tuhan yang mereka yakini di dalam relasi mereka, kegiatan religi mereka, adalah definisi Tuhan yang sudah carut marut gitu ya, karena tidak memiliki kebenaran yang sejati, karena itu adalah definisi yang dibangun di atas kebenaran orang berdosa yang ingin menutupi dia, menutupi kesalahannya, yang mencoba untuk memulihkan dirinya, tanda petik gitu ya, mengumpat. Makanya ketika pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu membuat pakaian dari cawat dan daun dan cawat itu untuk menutupi. Nah, itu seperti agama, religi. Dia pikir dengan cara demikian dia sudah ditutupi, dia sudah diteduhkan, dia sudah merasa dipulihkan, dia sudah merasa diampuni gitu kan, sudah tidak lagi malu gitu kan, tapi ternyata tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya agama yang didirikan oleh manusia berdosa gitu ya, dengan kebenarannya, dengan keyakinannya akan pribadi Tuhan, ini kekonyolan belaka. Ini pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pada waktu jatuh dalam dosa, maka dia menggunakan pakaian dari daun dan cawat ya, dengan caranya dia ya menutupi dosanya. Nah, sama seperti kita melakukan manusia berdosa melakukan kegiatan-kegiatan religi agar dia memiliki satu ketenangan karena sudah berelasi dengan Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan. Ya, sudah diperkenan oleh Tuhan. Tuhan gak marah lagi, kira-kira demikian ya, dengan dia menaati hal demikian. Nah, ini juga pernah Tuhan Yesus suka singgung ya, kalau di Perjanjian Baru, antara dirinya dengan Taurat gitu ya. Dan banyak orang-orang Yahudi menekankan pada
bagaimana mereka menjalankan Taurat gitu ya. Jadi mereka pikir kalau dengan saya menjalankan Taurat, berpuasa, memberikan perpuluhan, persembahan, lalu memberikan korban gitu kan, beribadah gitu kan, menjauhi segala, pokoknya menaati seluruh hukum Taurat, dia merasa bahwa ada satu, oh Tuhan, saya sudah berhubungan baik dengan Tuhan, saya sudah memiliki relasi dengan kegiatan-kegiatan religi saya gitu loh. Padahal Kristus bilang hukum Taurat itu untuk menunjukkan bahwa engkau manusia berdosa. Tapi mereka justru berusaha gitu ya. Padahal apa yang didirect oleh mereka dengan attitude-nya lain sebagainya tadi, mungkin moral etikanya tinggi dan lain sebagainya, tetapi itu dituntut oleh karena kedagingan dirinya manusia tadi yang berdosa untuk diperkenan Allah. Tidak bisa gitu loh. Sama seperti Adam tadi membuat pakaian itu dari daun dan cawat, berusaha gitu loh, tapi itu tidak diperkenan Tuhan, maka mereka tetap malu. Tetapi beberapa orang-orang Yahudi melakukan itu dan mereka berasa bangga gitu loh. Maka Tuhan Yesus selalu mengecam gitu ya orang-orang Yahudi, karena apa yang dilakukan mereka sebenarnya sia-sia belaka sebenarnya. Karena Tuhan tahu motifnya dan itu pun salah gitu loh. Jadi mereka mengabaikan Kristus gitu kan. Nah, sedangkan yang di dalam hukum Taurat itu sebenarnya kitab Musa terutama ya, kira para nabi lagi itu pada waktu itu Musa yang sebagai sosok nabi yang diagungkan atau yang sebagai leluhur nenek moyang mereka yang selalu dibanggakan. Sebenarnya Musa mencatat mengenai Kristus ya. Jadi Tuhan Yesus pernah ngomong, kalau engkau percaya kepada Musa gitu kan, Musa menulis tentang aku gitu kan di dalam Yohanes ya. Jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka belum bisa melihat terang yang sejati tadi, kebenaran yang sejati tadi. Karena apa? Mereka disibukkan dengan mereka berasa dengan kegiatan religi tadi sudah terrelasi dengan Tuhan yang sejati. Padahal tidak. Tuhan yang sejati datang pun malah dia tidak kenal. Bayangkan gitu ya. Nah, saya melihat bahwa kedatangan Kristus ke dalam dunia akhirnya memulihkan relasi kita. Makanya hanya di dalam Kristus. Di dalam Efesus 2 tadi sudah kita bahas. Kita yang jauh sekarang menjadi dekat oleh karena apa? Darah Kristus. Darah Kristus mengikat kembali gitu kan. Kita yang tadinya sebagai budak gitu kan sekarang sebagai anak gitu loh. Ada satu relasi ketika kita tahu bahwa hubungan darah lebih kental daripada air. Ini ada istilah yang demikian. Kita mengetahui bahwa darah hubungannya lebih kental daripada air karena darah itu sifatnya itu mengikat gitu loh. Kita sebagai saudara misalnya abang adik gitu ya, kakak, cece, koko lain sebagainya gitu ya. Saudara itu memiliki hubungan yang lebih kuat gitu loh ya dibanding orang lain gitu ya. Karena hubungan darah itu pasti turun dari ayah dan ibu kita, kakak kita segala macam, itu nggak kabur kalau darahnya O atau A gitu kan. Pasti anaknya itu O atau A gitu kan, atau misalnya orang tuanya O dan O, ya pasti anaknya O semua misalnya seperti itu. Jadi kita tahu pada waktu hubungan darah itu Tuhan ingin mengkaitkan kita kembali gitu loh. Kita dihidupkan kembali yang tadinya mati, sama seperti orang kekurangan darah mati lalu diberikan donor darahnya gitu kan. Saya waktu berapa bulan yang lalu lah gitu kan donor darah karena ada darah yang butuh darah gitu ya. Kebetulan saya memiliki darah yang dibutuhkan lalu saya donorkan dan akhirnya orangnya selamat gitu ya. Nah, darah Kristus demikian gitu ya. Ketika darah Kristus tertumpah gitu ya, yang tadi hubungannya antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah kan ketika eksistensi manusia itu tetap ada di hadapan Tuhan Allah yang suci dan kudus tadi gitu ya, itu akan ditumpahkan kepada manusia sehingga mereka binasa. Maka Kristus ada di antara Tuhan Allah dengan murkanya dan manusia yang berdosa. Tuhan Allah yang suci dan kudus dan manusia yang begitu hina. Maka Kristus berada di tengahnya supaya murka Allah hanya ditumpahkan kepada Kristus. Sehingga kita yang percaya di dalam Kristus, maka kita tidak lagi mendapat murka daripada Allah. Disitulah darah Kristus tertumpah untuk membawa kita menarik kembali yang jauh menjadi dekat, terkoneksi kembali seutuhnya dengan Allah Bapa. Nah, ini dia. Jadi yang saya mau tekankan bahwa
agama, religi tadi, kegiatan religi tadi yang membangun relasi itu bukan yang akan menyelamatkan mereka gitu ya. Itu hanya buatan manusia berdosa. Tetapi kalau kita bicara Kristus, kita nggak bicara agama sebenarnya. Sekalipun kita tahu agama Kristen kan agama Kristen, ya Kristus gitu ya. Oke, kita bicara Kristus karena Kristen itu bicara Kristus ya, bukan tanda petik lebih daripada agama lah gitu. Saya nggak bicara demikian. Kenapa? Karena emang kalau bicara Kristen bicara Kristus, nggak bisa kabur dari itu ya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka sebenarnya hubungan ini yang kita dapat percikan darah Kristus, yang ketika kita beriman bahwa Kristus sudah mati buat hidup saya, ketika kita melihat Kristus di atas kayu salib, maka kita bisa mendapati diri kita betapa bersyukurnya kita karena Tuhan Kristus sudah membawa saya gitu kan, untuk saya dipersatukan kembali sehingga saya bisa berelasi dengan Tuhan yang sejati. Ya. Saya bisa berelasi kembali dengan Tuhan yang sejati tadi. Nah, ini suatu berita terang, makanya terang damai sejahtera. Jadi yang memulihkan relasi kita yang tadinya sudah hancur dan rusak, akhirnya Tuhan tarik lagi. Tuhan pulihkan relasi itu, yaitu relasi antara saya sebagai pribadi manusia pencipta dengan Tuhan Allah. Manusia yang berdosa yang harusnya binasa, sekarang kembali bisa datang kepada Tuhan Allah dan memanggil dia Bapa. Berdoa di dalam nama Kristus dan memanggil dia Bapa. Ini satu hubungan yang sangat kental gitu ya. Ini yang Tuhan pulihkan ya. Kedatangan Kristus memulihkan hubungan manusia yang sudah berdosa untuk datang kembali kepada Bapa. Nah, ini terang yang memulihkan hubungan manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Dan pada malam hari ini saya berharap renungan kita yang mungkin sedikit saya berharap tidak membingungkan kita semua ya. Maka saya menekankan kembali lagi bahwa kegiatan agama atau religi tadi yang artinya relasi tidak akan pernah membawa kita kepada ketenangan yang sejati, tidak akan pernah membawa kita kepada kedamaian sejahteraan yang sejati, tidak akan pernah membawa kita kepada sukacita yang sejati. Karena keyakinan akan pribadi Tuhan yang didirikan oleh manusia berdosa dalam bentuk agama dan kebenaran-kebenarannya itu adalah definisi Tuhan yang salah. Maka kita bersyukur Tuhan Allah mengutus Kristus dan Kristus datang di dalam kelahirannya, di dalam sengsaranya, di dalam hidupnya, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, di dalam kenaikannya. Kristus memperkenalkan dirinya begitu rupa. Dan disitulah maka kita bisa mengenal Kristus. Inilah yang Tuhan janjikan, yaitu apa? Kristus, kita bisa mengecap kekekalan di dalam kesementaraan. Inilah anugerah daripada Tuhan yang besar, yaitu apa? Kita diselamatkan di dalam Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus sehingga kita bisa mengenal Tuhan yang sejati. Kalau Kristus tidak pernah turun, maka kita nggak akan pernah mengenal Tuhan yang sejati. Karena pada hakikatnya manusia yang berdosa sudah mati. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali disegarkan dengan kelahiran Kristus, dengan terang Kristus yang memulihkan kehidupan manusia berdosa. Dan ketika Tuhan Allah datang gitu ya, dia memberikan terang itu, dia adalah sang terang itu gitu loh. Nah, pada waktu dia mati di atas kayu salib, kita bisa melihat gitu ya, kasih Kristus gitu ya, dan keadilan Kristus yang Allah yang sejati tadi, yang mempunyai kebenaran ya, yang di awal tadi ya, kebenarannya dia adalah kebenaran eksistensi manusia harus ditumpahkan dengan manusia berdosa, harus ditumpahkan dengan murka Allah. Nah, di atas kayu salib kita bisa melihat kasih Kristus dan keadilan Tuhan. Itu ditumpahkan di atas kayu salib. Di dalam murka Allah, keadilan Tuhan dinyatakan. Kebenaran Allah yang sejati adalah menyatakan sesuatunya dengan seadil-adilnya karena dia adalah Allah yang adil. Dia adalah sang kebenaran. Maka manusia yang berdosa harus dihukum. Maka di atas kayu salib, di situ kita bisa melihat murka Allah ditumpahkan kepada manusia, yaitu Kristus mewakili kita. Manusia yang berdosa, dia mewakili di atas kayu salib. Maka kita lihat keadilan Kristus dinyatakan. Di saat yang bersamaan di atas kayu salib, kita juga melihat kasih Allah
terhadap kita, manusia yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa harus menanggung dosa Anda dan saya. Yang harusnya itu tumpah kepada saya. Dia Allah yang adil. Dia harus menghukum. Dosa harus dihancurkan, dimurkai oleh Tuhan. Pemberontakan akan dimurkai oleh Allah. Harusnya saya, tetapi Kristus menggantikan. Pada saat itulah kita melihat kasih Tuhan turun atas kita. Ini hal yang menarik. Nah, saya berharap kita makin akhirnya kagum akan salib Kristus. Dan saya berharap kita makin hari makin merubah hidup kita. Karena kita sudah oleh darah Kristus sudah yang jauh dan dekat ini sebagai kelompok atau keluarga daripada kerajaan Allah. Jadi kita harus memiliki darah seperti Kristus. Bagaimana hidupnya Kristus ada dalam diri saya. Bagaimana karakteristik Kristus harus ada dalam diri saya. Karena kita sudah dipersatukan oleh darah Kristus. Ini yang menyatukan kita dan akhirnya Anda dan saya bisa serupa dengan Kristus. Nggak sempurna, tetapi nanti yang sempurna datang maka kita akan menjadi sempurna. Di dalam proses kehidupan kita, kita memiliki darah Kristus. Nah, ini yang menjadi satu hubungan yang akhirnya relasi ini, relasi yang sejati. Kegiatan religi yang sejati yaitu Anda mengenal Kristus, ya. Anda mengenal Kristus dalam hidup kita yang sementara. Inilah hubungan yang sejati, religi, ya. Pada malam hari ini saya sudahi, nanti kita akan lanjutkan di next konten. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menutup dengan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, tetapi hamba percaya akan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti buat setiap kami. Diberkatilah kami oleh karena perkataan Allah turun atas kami pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya seruput lagi kopinya. Selamat malam. Salam kegerakan.